Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingannya selalu, pertolongannya, dan perlindungannya selalu dimanapun kita berada. Saudara sekalian, minggu-minggu ini kita dikejutkan dengan suatu peristiwa politik yang amat penting dan luar biasa dibahas oleh berbagai kalangan, yaitu pemecatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan, Indonesia Perjuangan, terhadap satu keluarga, yaitu terhadap mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari keanggotaan atau dari kader PDIP, kemudian ada juga Gibran Raka juga dipecat, Wapres kita hari ini suka atau tidak suka, dan Bobi Nasution juga sudah dipecat. Relatif satu keluarga dipecat dari partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara sekalian, tentang Joko Widodo, terlalu banyak hal yang setelah lengser, bahkan sebelum lengser juga, setelah masih menjabat sebagai presiden juga digugat dalam berbagai hal, bahkan itu bersifat pribadi malah. Misalnya soal ijazah, hingga hari ini belum selesai juga, dan banyak orang meyakini bahwa ijazah mulai dari SMA sampai konon Fakultas Ekonomi UGM itu dianggap sebagai palsu, dan itu dipalsukan dan bukan milik Joko Widodo, dan dipalsukan oleh Joko Widodo. Nah, itu yang setidaknya itu sekelompok orang dan banyak dan menyebar di mana-mana, dan hingga hari ini juga tidak ada bukti sama sekali bahwa ada ijazah asli yang dimiliki oleh Joko Widodo untuk ijazah kesarjanaannya di Fakultas Kehutanan UGM maupun oleh ijazah turunan di bawahnya, yaitu SMA maupun SMP. Sampai sekarang ini, walaupun hal ini telah disidangkan berulang kali, tidak ada nampak tentang ditampilkan di persidangan tentang ijazah aslinya Joko Widodo di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, begitu banyak orang meyakini bahwa memang Joko Widodo adalah seorang yang telah melakukan manipulasi di administrasi pendidikannya maupun di yang lain-lain. Saudara sekalian, ketika PDIP, mengapa orang tentu bertanya kenapa PDIP baru kali ini mengeluarkan surat pemecatan, padahal kalau lihat dari beberapa waktu yang lalu sesungguhnya PDIP Jokowi telah mengkhianati PDIP ini sejak lama, paling setidaknya sejak sebelum pemilu yang lalu, ketika dia menyodorkan anaknya sebagai calon wapres dan sebelumnya selalu dibantah dan ternyata betul semuanya. Itu sebetulnya tanda bagaimana Joko Widodo ini telah mengkhianati partainya sendiri, dan dia tidak mendukung partainya sendiri, bahkan berupaya untuk menghabisi partai PDIP itu di pemilu yang lalu maupun di pilkada baru-baru ini. Itu yang kita lihat, opini yang dibangun dan dianalisa oleh berbagai kalangan, baik politisi maupun yang lainnya, di media sosial yang kita tangkap. Saudara sekalian, kalau kita lihat cerita dari Pandana Baban, salah satu dedengkot PDIP, mantan ketua DPD 1 PDIP Sumatera Utara, yang sebelumnya fanatik betul terhadap Jokowi, puja-puji terhadap Jokowi dari beberapa kader PDIP itu luar biasa. Pada waktu itu, ketika belum ada tanda-tanda PDIP akan mengkhianati Joko Widodo akan mengkhianati PDIP, dan bukan hanya mengkhianati PDIP, mengkhianati bangsa ini. Saudara, seperti dikatakan oleh Pandana Baban dalam cerita beberapa podcast tentang bagaimana kenapa almarhum Taufik Kemas, suaminya Megawati, bahkan salah satu tokoh pendiri PDIP itu, tidak mau menolak Jokowi untuk calon gubernur pada saat itu, dibawa ke DKI Jakarta, dan konon sempat renggang dengan Mega gara-gara Mega tetap ngotot dengan Bu Mega ngotot untuk mendukung Jokowi, sementara Taufik Kemas tidak menginginkan Jokowi karena menurut
menurut Pandan Ababan menyatakan bahwa Taufik Kemas itu menilai orang melihat bahwa Jokowi itu seorang yang akan mengkhianati, seorang yang ada sifat-sifat pengkhianat, kira-kira begitu, kemudian haus akan kekuasaan. Dan dia akan berbagai macam cara menggunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan keinginan dia dalam kekuasaan itu. Itu menurut penilaian Taufik Kemas waktu itu, sehingga dia tetap tidak mau mendukung Joko Widodo dicalonkan sebagai gubernur DKI pada zaman itu. Tetapi akhirnya dia ya mau tidak mau karena Ibu Mega ngotot terus untuk Jokowi ya. Dan semuanya terbukti apa yang dikatakan oleh Taufik Kemas, almarhum Taufik Kemas itu. Dan kini baru mereka, terutama orang-orang PDIP, baru sadari bahwa memang Jokowi tidak adalah seorang pengkhianat, setidaknya kepada partainya sendiri. Saudara sekalian, kalau Anda bisa kalian bisa ikuti jejak di digital saya. Saya mengatakan bahwa Jokowi adalah seorang yang tidak bisa dipercaya, bahkan sejak dari ketika dia mencalonkan diri di DKI Jakarta, dengan perilaku dia, cara berkampanye dia, masuk ke gorong-gorong, makan bakso di pinggir jalan. Itu saya kemudian menangkap bahwa ini orang pembohong. Pembohong dan tidak dapat dipercaya karena lebih pada manipulasi pencitraan yang coba dia bangun untuk mengatakan bahwa saya ini merayat, padahal sesungguhnya tidak, sebaliknya. Dan itulah terjadi sampai beliau tidak lagi menjadi presiden yang lalu. Beliau melakukan misalnya kedua pengkhianatan terhadap negara itu sebetulnya adalah mencoba untuk mereka, walaupun secara tidak langsung, melalui orang-orang yang pengaruhi hakim Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, untuk merekayasa bagaimana caranya saudara anaknya yang tidak memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau presiden, aturannya dirubah, undang-undangnya dirubah, dan kembali juga kemudian setelah itu pada anak bungsunya, tetap itu gagal karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi yang sudah berbeda. Nah, oleh karena itu riwayat ini orang semua tahu. Tapi saya tegaskan bahwa saya sejak awal ketika yang bersangkutan melakukan pencitraan kampanye waktu DKI, saya sudah mengatakan dia seorang penipu, pembohong. Dan hari-hari ini baru orang mulai sadari itu. Entah sadar atau tidak, atau mungkin banyak orang juga tidak percaya, tetapi ya karena tidak berani bicara saja. Karena begitu PDIP adalah sebuah partai yang begitu besar, pemenang pemilu, dan kemudian berkuasa, dan puja-puji dilakukan oleh PDIP terhadap Jokowi luar biasa. Siapa yang mencubit Jokowi saja di publik, PDIP tampil membela habis-habisan tanpa reserve. Tapi kini PDIP merasakan, jadi sebetulnya ada salahnya PDIP, ada juga salahnya Jokowi. Dua-duanya memang saling PDIP menyesal Jokowi telah menggunakan PDIP itu untuk karirnya, penting dan keluarganya, dan melakukan daya rusak luar biasa terhadap bangsa ini di bawah kepemimpinan Jokowi. Setidaknya itu soal demokrasi maupun lain-lain sebagai memelihara kroni-kroni untuk membesarkan dalam alas negara, membesarkan mereka, memberi fasilitas kepada mereka, dan mereka besar dan kini saling melindungi di antara mereka. Itulah kira-kira yang kita lihat. Oleh karena itu PDIP sebagai partai besar, mudah-mudahan dia taubat dan menyeleksi betul kepemimpinan yang akan datang, siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Nah, di tengah itu pemecatan terhadap Jokowi yang dilakukan oleh PDIP sebetulnya itu terlambat. Bahkan kalau menurut saya, setelah pemilu, itulah sebetulnya harus sudah dilakukan pemecatan Jokowi dan keluarganya. Mungkin mereka punya pertimbangan yang lain sehingga baru dilakukan sekarang. Dan ini merupakan tamparan yang luar biasa sebagai seorang mantan presiden, terlepas dari kontroversi dia. Apakah administrasi pencalonannya bermasalah atau tidak, nanti sejarah yang akan membuktikan. Apakah ijazahnya bermasalah atau tidak, nanti di hari-hari mendatang terbukti atau tidak oleh kelompok-kelompok yang meyakini bahwa itu tidak sah sebagai presiden karena ijazahnya palsu dan lain sebagainya. Itu nanti dibuktikan di masa-masa yang akan datang. Saudara sekalian, tetapi yang pasti bahwa PDIP sebagai sebuah partai penguasa, partai besar yang pernah menjadi partai penguasa, kemudian partai besar, kini dan pemenang pemilu 2024 sebagai pemenang pemilu legislatif misalnya, telah menjatuhkan vonis
pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran sebagai wapres juga dipecat. Menantunya Jokowi juga dipecat saat itu, Bobi Nasution. Mereka ini kalau saya ya, mohon maaf, tidak bisa dipercaya. Sejak awal pola kampanye tipe pura-pura sebagai merakyat, padahal adalah penjahat sesungguhnya dan tanda petik. Sejak awal saya sudah katakan, tapi mungkin begitu banyak orang mengatakan tidak. Beliau adalah orang baik, beliau merakyat, padahal adalah tipuan itu semua, dan kini baru dirasakan terutama keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mudah-mudahan Partai Ibu Mega dan jajarannya di bawahnya lebih solid, lebih realistik ke depan, menyiapkan kader-kader terbaik mereka, melakukan konsolidasi dan lain sebagainya, dan mereka tetap solid untuk membangun bangsa ini bersama komponen partai-partai lain, membangun bangsa ini dengan ke depan lebih baik dan menekankan perjuangan untuk kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.